Hai kalian, maaf. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan dan selalu sehat, selamat beribadah puasa untuk kalian yang beribadah dan tetap semangat ya. Selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu hadir di channelnya Lucia Sutrisno yang bukain tarot untuk kalian. Let Angel Tarot. And hari ini adalah untuk kalian yang berzodiak Libra. So Libra ini adalah pesan untuk kalian di bulan Mei. So apa yang terjadi di bulan Mei kita lihat saja. Oke, kita akan buka dulu. Saya akan buka dulu dengan Fairy Tarot decknya. Thank you God. Thank you for everything. Thank you. Sebentar ya Libra. Apa pesan untuk kalian di bulan Mei? Oke. Tentu saja ini masih bulan April, tapi ini kita lihat bulan Mei ada apa. Cool. Wow, that's cool. Ada Ten of Spring, ini adalah energi api untuk kalian. Apa pesannya? Ask for help from others, all works and no play. Being weighted down by too many responsibility. Untuk kalian yang Libra, banyak sekali hal yang harus kalian pikirkan pada saat ini. Dan itu membuat kalian agak stres. Saat ini nih maksudnya bulan Mei ya. Di bulan Mei ada banyak hal yang harus kalian lakukan. Mungkin yang masih study lagi riwah-riwahnya. Yang bekerja juga banyak responsibility-nya, banyak tanggung jawab yang harus dipenuhi gitu ya. So itu yang akan terjadi di bulan Mei. So sabar aja ya Libra. Oke, sabar aja. Apalagi Prince of Winter energinya udara. Seek out an intellectual solution to your problem. Oke. Untuk segala macam masalah, tantangan diselesaikan secara intelektual. So, nggak usah drama-drama ya Libra. Apapun itu masalahmu di bulan Mei, nggak usah pakai drama, oke? The need to act quickly and decisively. Diselesaikan aja dengan baik. Oke. Sudden or unexpected changes. Oke, ada perubahan. Perubahannya apa Libra? Kita lihat apakah itu tentang karir atau apapun itu di dalam hidup kalian ada perubahan. Yang jelas dari banyak hal yang harus kalian urus di bulan Mei, ada satu hal yang berubah. Dan itu mempengaruhi kalian. Tentu saja. Dan mempengaruhi future kalian atau masa depan kalian. Perubahan itu terjadi dan memang dibiarkan terjadi oleh semesta ya. Berikutnya ada the star. Biasanya the star bicara tentang kalian sedang disorot karena satu hal dan lain hal. Look to the future with hope and optimism. Oke, saya tadi udah bilang tentang future dan it says tentang future, tentang masa depan. Oke. The power of faith to move mountain. Oke, katanya iman itu bisa memindahkan gunung. Jadi kalian bisa memindahkan gunung kalau percaya. Nggak literally gitu, tapi maksudnya jika kalian punya iman dan kalian percaya bahwa Tuhan memang begitu sempurna menulis jalan cerita hidup kalian, dan apapun bisa terjadi. So don't worry Libra, memang banyak hal di bulan Mei yang akan terjadi dan ada satu hal yang merubah hidup kalian. Tapi jika kalian percaya bahwa semua itu demi kebaikan kalian, then you are the star. Oke. Happy change lagi ya, perubahan sih happy, but it says happy. So perubahannya bikin happy. That's good. That bring relief from challenging times. See, ada tantangan
tapi akhirnya perubahan itu membawa kebahagiaan. Ini dari depan sebelum kartu ini dibaca, saya sudah bilang kan, perubahannya akan menyenangkan. Mungkin nggak apa ya, gini, biasanya orang yang udah nyaman dengan satu keadaan terus tiba-tiba berubah itu akan juga mempengaruhi hidupnya ya. Tapi kalau kalian menyadari bahwa perubahan itu memang diperlukan untuk masa depan kalian dan harusnya kalian happy. Gitu Libra. Oke. Lanjut. The dreamer atau the fool ya biasanya. Biasanya ini bicara tentang kembali ke titik nol dan kalian harus menjalani itu karena tadi dibilang ada perubahan. So mungkin perubahan itu memang sesuatu hal yang sangat-sangat signifikan sehingga membuat kalian, wow kok berubah sih, kok jadi kayak gini sih gitu ya. But itu untuk future kalian, untuk masa depan kalian ya. Embrace your true purpose. Apa sih purpose kalian? Apa sih yang menjadi impian kalian hidup di dunia ini? Pasti kan ada gunanya, ada purpose-nya. Nggak mungkin lah kita hidup diciptakan terus nggak untuk apa-apa gitu. Even cuma batu aja diciptakan sama Tuhan tuh ada artinya gitu. Bunga, apalah, tanaman, semua benda mati pun diciptakan ada gunanya. Apalagi kita makhluk hidup ya. Dan kita manusia gitu, ciptaan Tuhan yang paling sempurna katanya. Oke. Do I believe that? Yeah, in a way ya. Ciptaannya pasti sempurna, tapi banyak hal kita punya ketidaksempurnaan tentu saja. Begin a new adventure sih, memulai sesuatu adventure, petualangan ya. Trust yourself sih, percaya. Percaya aja kalian bisa melaluinya Libra, bisa melaluinya di bulan Mei. Tantangannya banyak, challenge-nya banyak, masalahnya mungkin juga banyak, tapi jangan dianggap itu sebagai sebuah batu sandungan atau sesuatu yang membuat kalian gelisah, nggak nyaman. Tapi perubahan itu memang diperlukan di dalam kehidupan kalian. So Libra, lakukan itu, jalani itu dengan hati gembira. Karena perubahan itu akan membawa kebahagiaan bagi hidup kalian. Aminin aja yang bagus-bagus ya Libra. Selanjutnya saya pakai kartu ini adalah Wheel of the Year card. Oke. Saya jarang pakai kartu ini tapi kali ini saya pakai aja. Thank you for your guidance. Thank you. 1, 2. Thank you for your guidance. This is for ada yang kebalik di dalam. Good. Tumbenan dia bersama-sama. Oke. Cool. 5 of Pentacles. Kalau memang kalian, tapi ini terbalik ya. Kalau memang kalian hanya punya itu yang kalian pegang selama ini, yang kalian hadapi selama ini, ya udah. Itu aja yang kalian pergunakan untuk menghadapi kehidupan ini. Apa sih Mbak Lucia, nggak jelas ya? Oke. Jangan khawatir, saya terangin ya. Gini, kadang-kadang di dalam hidup kita punya ekspektasi yang sangat besar. Sangat besar. Pengen ini, pengen itu, pengen begini, pengen begitu. But then kenyataannya tidak seperti itu gitu. Dan yang harus kita lakukan ya terima itu apa adanya dan jadikan itu adalah sebuah kekuatan justru. Kadang-kadang kita perlu menjadikan kelemahan kita menjadi sebuah kekuatan Libra. Dan kalian memang orang yang penuh dengan pertimbangan, so itu bisa jadi pertimbangan bahwa itu akan menjadi sesuatu yang bagus bagi kehidupan kalian. Jadi ya apapun itu yang kalian pegang pada saat ini ya walaupun itu tampak tidak menarik, tampak tidak terlalu bagus, tidak seperti yang kalian inginkan, tidak sesuai ekspektasi kalian ya di bulan Mei awal. Jadikanlah itu sebuah kekuatan untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Gitu Libra, oke? Semoga bisa diambil pesannya, tentu saja resonate atau tidak tergantung karena energi orang banyak yang terbaca di sini, oke? Lanjut dengan Prince of Swords tapi terbalik, oke?
banyak opportunity yang kalian kemarin-kemarin inginkan pada saat, Mei itu nggak tampak gitu. Kayaknya agak tersendat dan agak berhenti sejenak ya, Libra. Cuma cuma yang kemarin tuh, kelihatannya tuh, udah final, udah keren, udah oke gitu, tapi terus ternyata, nggak oke gitu di bulan Mei. So, it's fine, nggak usah cemas, tenang tenang, itu hanya perjalanan aja yang harus kalian, lakukan. Itu awalnya gitu, kita lihat ini baru awalnya, ini awal bulan nih seperti ini, tidak menjanjikan, hanya bisa dilihat aja tapi nggak datang-datang gitu, apapun itu ya Libra. Tapi jangan khawatir, tenang, itu hanya sementara aja. Ada Queen of Chalice atau Queen of Cups, tapi terbalik. Untuk kalian yang mengharapkan ada situasi hubungan dengan seseorang tapi kok enggak seperti yang kalian inginkan, dan memang di awal bulan Mei yang seperti saya bilang itu banyak hal yang kalian inginkan tapi tampaknya bulan-bulan sebelumnya tuh udah menjanjikan gitu. Tapi pas masuk ke Mei kok malah jadi kayak gini gitu. Jadi agak-agak mengecewakan gitu. It's fine. Three of Swords-nya terbalik. At least kalian tidak berada di situasi yang memusingkan lagi Libra, karena Three of Swords-nya ini terbalik. Biasanya third party situation atau situasi yang kurang menyenangkan karena adanya campur tangan orang lain atau masalah-masalah yang mencampuri masalah kalian yang sebenarnya gitu. Jadi bertumpuk-tumpuk masalahnya, tapi di awal Mei sepertinya itu juga ikut menghilang, nggak menghilang sih. Jadi kayak masih ada tuh masalah, tapi nggak mempengaruhi kalian lagi tuh, udah nggak ngaruh gitu. Biasalah gitu. Oke, lanjut ada Three of Cups dan ini nggak terbalik. So means semua itu bisa kalian jalani dan by the end pada akhirnya kalian bisa merayakan itu sebagai sebuah keberhasilan bahwa kalian sudah melampaui apa yang nggak enak di depan gitu. Padahal harapan kalian sebelum Mei, di bulan Mei itu ada sesuatu yang luar biasa, tapi ternyata begitu masuk Mei kok kayaknya gini sih gitu ya. Ini baru awal bulan, tenang aja. Saya masih buka beberapa kartu lagi untuk minggu-minggu berikutnya. Ini minggu kedua, thank you. Ini minggu kedua, thank you. Oh, sebentar ya. Saya harus ambil jauh. Oke, minggu kedua apa yang terjadi? Masih terbalik juga. Thank you. Thank you. So this is for my dear friend Libra. Thank you. Oh. Oke, Libra. King of Swords-nya terbalik. So di minggu kedua masih menyertai minggu pertama bahwa hal-hal yang tampaknya kalian inginkan tidak serve kalian seperti yang kalian inginkan, ekspektasi kalian nggak mencapai, dan itu membuat kalian masih rasa frustasi atau stres di minggu kedua. Kemudian Prince of Pentacles-nya terbalik, so means kerja keras juga memang masih dibutuhkan dalam hal karir, keuangan, dan bisnis, juga tentang sebuah hubungan. Ini bukan hubungan percintaan sih ya, lebih kepada hubungan secara profesional. Kemudian ada Seven of Pentacles-nya juga terbalik, so bidang keuangan juga di minggu kedua agak lumayan seret, dan itu terjadilah The Tower. The Tower ini, The Tower moment di minggu kedua itu memaksa kalian untuk merubah apa yang tadinya sudah kalian, The Dreamer itu tadi ya, kalian
planningkan, kalian sudah rencanakan, kalian harus merubah strategi kalian ya untuk ngejalanin minggu kedua, dan itu diperlukan karena ada the tower-nya di sini, oke. Perlu perubahan dan ada the ten of sword yang tidak terbalik. So di row kedua ini, di minggu kedua ini ada 2 kartu yang tidak terbalik, di minggu pertama cuma 1, bayangin. Dan ini adalah ten of sword, oke. Kalau kalian bisa keluar dari zona nyaman kalian dan menghadapi the tower moment ini dengan baik, oke. Itu pasti akan mengecewakan kalian karena planning yang semula sudah kalian pikirkan tidak berjalan sesuai rencana, tapi itu harus. Ya, itu harus. So, apapun itu yang tampaknya nggak enak waktu di tower moment ini, hadapin aja ya Libra, nggak berlangsung seterusnya, pasti. Segala sesuatunya pasti akan berubah, pasti. Tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian. Setuju nggak sama saya? Tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali kematian. Sounds menakutkan, Oke. Di minggu ketiga 3 yang terbuka, yang lainnya in reverse atau terbalik, but it's okay. Ada Ace of Wand, but this is good. Ace of Wand. Kalau di kartu remi ini as. Ace of Wand itu as, kartu as. Dan ini adalah as yang besar. So, di minggu ketiga tampaknya hal luar biasa setelah the tower moment sih, saya bilang apa? The tower momentnya nggak selamanya ten of sword juga, nggak selamanya akan menyakiti kalian juga, karena setelah itu, setelah badai pasti ada sesuatu yang bagus, ada pelangi, dan ini adalah Ace of Wand. Ace of Wand di mana kalian merasa bahwa kekuatan kembali lagi ke kalian dan kalian bisa kok gitu, setelah badai bisa kok saya melalui ini gitu. Di minggu ketiga ada Six of Pentacles yang terbalik. Kalau kalian banyak kehilangan, justru berpikir untuk memberi karena bagaimanapun kalian harus memberi ya, memberi dengan cinta tentu saja tuh. Kalau kalian banyak kehilangan, justru jangan berpikir untuk menarik diri dan tidak pernah memberi, tapi justru memberi adalah hal yang utama yang perlu kalian lakukan. Ada Ace of Cups-nya, Ace of Slice yang terbalik. So, kalau banyak orang yang mencintai yang kalian cintai dan kalian pikir bahwa dia mencintai kalian terus, itu menyakiti, biarin aja. Itu adalah bagian dari perjalanan ya. Mungkin itu yang kalian rasakan pada saat minggu ketiga bulan Mei. Tapi setelah itu ada King of Wand lagi ya. Ini Ace of Wand, ini King of Wand. So kalian menemukan lagi passion kalian untuk melanjutkan hidup di minggu ketiga. Ada bantuan dari orang-orang di sekitar dan bantuannya itu iya, ada keberuntungan juga, dan ada bantuan dari orang-orang yang memang setia dan loyal kepada kalian, dan itu nggak kalian expect sama sekali, nggak kalian duga sama sekali orang tersebut gitu. Orang-orang tersebut, orang-orang nggak cuma satu ya, but they are loyal, mereka loyal kepada kalian karena memang sayang, cinta yang sesungguhnya. Oke, selanjutnya ada Seven of Wand. Oke, kalian udah mulai siap-siap untuk menghadapi akhir bulan Mei karena ini minggu ketiga, dan kalian sudah tahu apa yang sudah terjadi. Apapun yang kalian impikan tidak seperti itu, sebagus itu, tapi kalian udah mulai siap. Dan pada saat itu kalian mulai berpikir untuk
tadi kan suruh ganti ya, ganti strategi gitu. Nah, ini yang terjadi di minggu ketiga, kalian mulai mengganti strategi kalian menjadi sesuatu yang mungkin menurut kalian lebih baik nantinya. Oke. Ini in the near future atau akhir-akhir bulan, apa yang terjadi untuk kalian yang Libra akhir bulan. Thank you. Oh, okay, that's good for the future. Tantangan, kemenangan, future. Oke. Ada 8 of Wands. Fight lagi ya, harus fight lagi di akhir bulan, itu yang akan terjadi, fight. Tapi kalian akan memenangkan pertempuran itu. This is a good card. Ada 7 of Swords. Oke. Nggak usah terlalu greedy, nggak usah terlalu rakus ingin dapat banyak, karena kemarin juga mungkin kalian kehilangan, and then kalian ingin dapat yang banyak. Tenang aja, yang sewajarnya aja. And then perjalanan dimulai untuk future kalian atau masa depan kalian. So that's good, itu yang akan kalian jalani di bulan Mei. Saya akan membuka beberapa kartu oracle untuk menyampaikan pesan apa yang harus disampaikan. Ini self healing, apa yang harus healing dari kalian ini. Hai. Oke, thank you. Yang ini life purpose. Oh, angel message. Dan oracle, monology oracle card. Oke, apa yang perlu di-healing dari kalian? Balik ke rumah, home. Balik ke rumah. Then I know. Yang tadi, ini berhubungan dengan keluarga. Orang dekat, saudara, adik, kakak, seperti itu ya. Oke, so karena dari tadi saya nggak ngelihat tentang hubungan bisnis sih. Jadi saya mikir apa yang sedang terjadi sebenarnya dengan Libra. But then ini ada hubungannya dengan kekeluargaan, kekerabatan ya, dengan persaudaraan. So Libra. Yang selanjutnya adalah courage atau keberanian. Be courageous and stand up for your belief. Jangan khawatir, itu biasa ya. Itu biasa. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian yang ada konflik begitu dengan keluarga, dengan yang berhubungan dengan kekerabatan, dan nyantai aja ya, nggak usah terlalu dipikirin. Oke. Perlu keberanian untuk menghadapi itu, so be brave aja, berani aja. Justice, tenang aja, ini kartu kalian ya, justice, keadilan. Kalian cukup adil kok melihat segala sesuatunya, Libra. Oke. Your career bring fairness and protection to others who need your help. Oke. Ada keadilan, dan soal karir juga nggak usah terlalu dipikirin kalau memang ini berhubungan juga dengan kehidupan kalian atau karir kalian ya. Mungkin ada mamahnya nggak setuju dengan karir yang kalian ambil, atau orang tua kalian nggak setuju, atau apapun itu. Oke. Kalau memang kalian percaya itu yang menjadi jalan hidup kalian dan pilihan kalian, ya udah, kasih mereka pengertian aja, Libra. Oke. Kalau dari angel message, you are a light worker. God needs you to shine your divine light and love like an angel upon the earth and all its inhabitants. Oke. Kalian orang yang baik ya, Libra. Nggak usah sakit hati dengan omongan orang. Udah nggak usah. Tadi mana ada 3 of Swords ya. Omongan orang bikin kalian down. Nggak usah ya. Apa yang kalian percaya, kalau memang itu baik, lakuin aja, Libra. Oke. Ini bagian dari jalan hidup kalian, don't worry. Time to give rather than take. Saatnya memberi. Tadi kan saya bilang kan di depan, sebelum kartu ini muncul, di depan ada, kalau kalian merasa banyak yang hilang dari keuangan kalian, justru kalian berpikir untuk memberi. Dengan itu semesta akan mengembalikannya berlipat ganda. Gitu. Oke.
So, sekian aja dulu untuk kalian yang Libra. Terima kasih sudah selalu support channel ini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk bacaan-bacaan berikutnya, untuk video-video berikutnya. Tetaplah berbahagia, tetaplah semangat dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love.